Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Agus Winarto Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman. Nah, banyak sekali masuk di DM Instagram ataupun ada beberapa yang komen di YouTube saya sebelumnya yang menanyakan apa sih perbedaan dari PNS dan P3K itu. Nah, untuk sekedar disclaimer, sumber informasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bersumber dari cpns.asn dan juga p3k.indonesia. Baik, kita langsung saja kepada perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan keduanya, nah di sini ada informasi dari Menpan-RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengungkapkan bahwa seleksi CPNS atau CASN 2023 itu akan dibuka pada bulan Juni mendatang. Nah, menurut Dr. Insinyur Alex Denny MM, selaku Deputi Bidang SDM Aparatur, menerangkan bahwa sudah ada kalender, target kita April sudah ada penetapan formasi. Jadi target kita lebih awal dari tahun lalu. Tahun lalu kan baru Oktober Q3, sekarang Q2 masuk formasi sudah ditetapkan dan Q3 baru kita sudah mulai eksekusi. Katanya dikutip dari Detik Finance Jumat 26 Januari. Nah, berarti untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan pendaftaran, silakan persiapkan diri karena insya Allah di pertengahan tahun bulan Juni akan ada pembukaan karena sekarang di bulan-bulan 3 itu sudah akan ada penetapan formasi untuk tiap-tiap instansi, kementerian ataupun pemerintah daerah. Nah, ini adalah perbedaan dari PNS dan P3K. Jadi, untuk perbedaan pertama, ini berdasarkan studi cpns.id, perbedaan yang sangat mendasar antara PNS dan P3K yang pertama adalah statusnya. Nah, untuk PNS itu statusnya adalah pegawai tetap, sementara untuk P3K itu ada jangka waktu tertentu. Nah, untuk jangka waktu tertentu ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jangka waktunya itu misalnya kontraknya sudah habis, karena ada beberapa pertimbangan untuk melanjutkan kontrak. Tapi biasanya untuk P3K yang performance-nya bagus, KPI-nya bagus, pasti akan selalu diperpanjang. Kemudian ada pertimbangan kedua yaitu usia. Kalau di PNS kan dia ada masa pensiun. Sama di P3K juga, P3K juga ada pertimbangan usia. Kalau usianya sudah mencapai ambang maksimal, maka P3K tersebut harus diberhentikan juga. Kemudian yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan jaminan hari tua atau pensiun. Nah, untuk P3K itu tidak ada jaminan hari tua atau pensiun. Sementara untuk PNS, dia ada jaminan hari tua atau pensiun. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan yang sering diambil oleh teman-teman atau orang-orang untuk sebelum melakukan pendaftaran, entah itu mau mendaftar sebagai PNS ataupun mau mendaftar sebagai P3K. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan poin ketiga, yaitu terkait dengan pangkat dan jabatan. Untuk PNS ataupun CPNS, itu nantinya akan memiliki pangkat dan jabatan. Jadi diingat ada dua pangkat dan jabatan. Oke, ada pangkat dan jabatan. Sementara untuk P3K tidak memiliki status pangkat. Jadi hanya jabatan. Jadi jabatan ini diperoleh sesuai dengan formasi ketika dia mendaftar. Kemudian yang poin keempat, ini biasanya juga menjadi pertimbangan untuk para teman-teman yang selalu memiliki permasalahan dengan penempatan. Nah, untuk PNS itu kemungkinan ada mutasi atau pemindahan kerja, entah itu keinginan sendiri ataupun karena kebutuhan organisasi. Sementara untuk P3K itu tidak dapat mengajukan mutasi.
Namun kalau ada permintaan atau mungkin kebutuhan organisasi yang memaksa seseorang ataupun P3K ini untuk dipindahkan, itu mungkin akan terjadi. Tapi kalau untuk pengajuan mutasi dari diri sendiri atau keinginan sendiri itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Baik, selanjutnya, nah di sini itulah tadi yang pertama, kemudian di sini ada sumber yang kedua dari teman asn.com. Nah, ini perbedaan mendasar PNS dan P3K. Ini lebih rinci lagi dari yang pertama tadi. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman harus mengetahui pengertian dari ASN atau PNS itu apa. Jadi, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil. Jadi, profesi dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi, jika teman-teman menyebutkan ASN itu, berarti bisa saja itu adalah PNS atau bisa saja itu P3K. Karena P3K ini juga termasuk dalam aparatur sipil negara. Oke? Kemudian ASN tadi untuk P3K itu adalah warga negara Indonesia, ini sama dengan PNS yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan formasi ataupun kebutuhan dari instansi. Kemudian untuk P3K tadi diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sama seperti yang tadi, itu ada jangka waktunya. Kemudian untuk PNS diangkat sebagai pegawai tetap, jadi tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintah. Jadi kurang lebih sama, yang bedanya adalah dia pegawai tetap ataupun pegawai sementara kalau P3K. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk alur seleksinya ada sedikit perbedaan untuk PNS sendiri, yaitu pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada SKD atau seleksi kompetensi dasar, yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau administrasi ini berkaitan dengan kelengkapan berkas, kemudian seleksi kompetensi dasar itu adalah pengetahuan umum yang meliputi TIU, kemudian ada kewarganegaraan dan kepribadian. Nah, sementara untuk P3K, seleksinya itu ada administrasi sama dengan PNS, kemudian seleksi kompetensi. Jadi dia langsung ke kompetensi. Yang pertama ada manajerial, berkaitan dengan kepemimpinan, kemudian teknis, berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, dan sosial kultural ini nanti berkaitan dengan bagaimana nanti kepribadian ataupun kedudukannya ketika nanti misalnya sudah masuk kerja, kira-kira dia bisa bersosialisasi atau bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya atau seperti apa. Nah, disinilah diuji. Nah, untuk lebih jelasnya terkait alur seleksi ini, untuk PNS itu dapat dilihat di pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sementara untuk yang P3K tadi di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Nah, terkait usia untuk mendaftar sebagai PNS itu minimal 18 tahun, kemudian maksimalnya 35 tahun. Nah, sementara untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman kerja, ada beberapa pertimbangan sehingga memungkinkan untuk lebih dari 35 tahun. Misalnya sudah mengabdi di sekolah, misalnya sudah lebih dari 5 tahun, itu bisa jadi persyaratan tambahan usia, tapi itu juga tergantung dari instansinya apakah membolehkan atau tidak. Sementara untuk P3K sendiri, usia minimalnya itu 20 tahun, kemudian usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Misalnya seseorang akan mendaftar sebagai pengawas farmasi dan makanan di Badan POM. Nah, untuk menjadi pengawas farmasi dan makanan ini, misalnya maksimal usianya adalah 58 tahun. Nah, dia bisa mendaftar pada usia 57 tahun. Jadi, walaupun tinggal 1 tahun,
misalnya usianya sudah masuk 57, dia masih bisa mendaftar karena masih bisa menjabat selama 1 tahun tadi. Baik, selanjutnya pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Jadi ini berkaitan dengan pemberhentian. Nah, untuk PNS itu nanti pemberhentiannya ada predikat tertentu. Kemudian untuk P3K pemutusan hubungan perjanjian kinerjanya dengan predikat tertentu juga. Jadi dia nanti akan ada predikatnya sama. Sementara untuk PNS selanjutnya diberhentikan dengan hormat karena. Jadi ada beberapa alasan PNS itu diberhentikan dengan hormat. Yang pertama mungkin karena meninggal dunia, kemudian mungkin atas permintaan sendiri atau biasa disebut permintaan pensiun dini, kemudian pencapaian batas usia pensiun, kemudian perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Ini biasanya disebabkan adanya pengurangan jumlah pegawai, tapi ini sangat jarang. Kemudian yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ini dapat disebabkan misalnya setelah menjabat misalnya jadi PNS beberapa tahun ternyata di pertengahan seseorang itu sakit-sakitan atau diserang oleh suatu penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, itu menjadi pertimbangan untuk pemberhentian, tapi masih masuk dalam kategori hormat selama mematuhi prosedur yang berlaku. Nah, kemudian untuk yang tadi, yang poin kedua tadi, saya bahas ulang. Untuk permintaan pensiun dini ini biasanya itu ada syarat-syaratnya. Misalnya, dia minimal sudah bekerja di instansi tersebut 10 tahun, misalnya. Dan ada beberapa syarat lagi tergantung dari instansi. Nah, sementara untuk P3K, pemutusan secara hormat juga itu dapat terjadi akibat jangka waktu perjanjian kerja sudah berakhir. Misalnya dikontrak selama 5 tahun dan tidak diperpanjang, berarti itu akan diberhentikan. Misalnya meninggal dunia juga atas permintaan sendiri, jadi P3K juga ternyata bisa untuk melakukan pensiun dini. Kemudian perampingan organisasi kurang lebih sama seperti yang di PNS tadi, dan tidak cakap jasmani tadi juga sama. Nah, untuk yang poin A tadi, saya ulangi lagi bahwa jangka waktu perjanjian kinerja berakhir ini bisa disebabkan oleh misalnya dia perjanjian kerjanya hanya 5 tahun atau hanya 10 tahun. Itu masuk ke sini. Atau seseorang tersebut sudah memasuki maksimal usia untuk bekerja. Nah, itu masuk ke kategori A, yaitu jangka perjanjian kinerja berakhir. Jadi, perjanjian kinerja ini berakhir bukan hanya karena kontraknya habis, tapi karena usianya juga sudah maksimal, itu menyebabkan pemberhentian secara hormat. Ini ada catatan di sini, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk telah mencapai batasan usia tertentu. Jadi sangat jelas di sini dijelaskan bahwa P3K itu dapat berhenti karena kontraknya habis atau karena usianya sudah memasuki masa akhir. Oke, baik, selanjutnya kedudukannya. Untuk PNS ini dia punya sedikit privilege, yaitu dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Nah, dia tidak ada persyaratan khusus dan tidak ada batasan untuk menduduki jabatan. Nah, bedanya dengan P3K dia ada batasannya. Baik, kita lihat di sini bahwa untuk P3K itu jenis jabatan yang dapat diduduki atau diisi oleh P3K itu ternyata sudah ada peraturan presidennya. Dapat dilihat di peraturan presiden dan keputusan Menteri PAN-RB nomor 76 2022. Di sini dijelaskan lebih rinci dan ada satu lagi pertimbangan, yaitu tidak dapat mengisi JPT Pratama. Nah, pertanyaannya, JPT Pratama itu apa? Oke, jadi JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tertinggi aparatur sipil negara. Jadi, jabatan ini adalah jabatan tertinggi pada pemerintah daerah yang memimpin sekretariat daerah, berarti kayak Sekda, kemudian sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, misalnya dinas
pendidikan itu tidak bisa. Kemudian badan daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon 2. Jadi untuk tingkatan eselon itu yang paling rendah itu eselon 4, kemudian eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Nah, itu dia berarti tidak bisa menduduki jabatan eselon 2 untuk P3K. Sementara untuk PNS, itu dia bisa menduduki seluruh jabatan di pemerintahan. Kemudian gaji dan tunjangan. Nah, ini adalah informasi yang sangat penting dan menjadi pertimbangan teman-teman ketika mendaftar dan memilih ingin mendaftar sebagai PNS ataupun P3K. Oke, jadi PNS itu mendapatkan gaji sama dengan P3K, kemudian tunjangan kinerja sama, tidak ada bedanya, sesuai dengan jabatan masing-masing. Tunjangan kemahalan. Oke, PNS dan P3K juga ternyata sama. Baik, apa sih sebenarnya ini tunjangan kemahalan? Tunjangan kemahalan ini biasanya diberikan kepada pegawai-pegawai untuk menarik atau memberikan daya tarik untuk mau ditempatkan di suatu daerah tertentu yang mungkin biaya hidupnya lebih tinggi. Sebagai contoh, misalnya di daerah timur, misalnya di Papua, itu ada tunjangan kemahalannya. Berbeda misalnya di daerah Jawa yang serba murah, itu tidak diberikan tunjangan kemahalan. Ini juga tergantung dari persyaratan. Nah, gaji tadi ada gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, ini sama untuk PNS dan P3K. Kalau untuk yang pegawai pusat itu biasanya memang disebut TUKIN, tunjangan kinerja, sementara untuk pegawai pemerintah daerah atau Pemda itu biasa disebut TPP, tambahan penghasilan pegawai. Tapi sebenarnya konteksnya sama, hanya kalau di pegawai pemerintah pusat itu biasanya untuk setiap instansi itu sama nominalnya. Mau dia di Sulawesi, di Jawa, pokoknya selama instansinya sama, vertikal itu bisa disamakan. Tapi untuk pemerintah daerah untuk tunjangan kinerjanya atau TPP-nya ini dikembalikan kepada masing-masing daerah tergantung dari pendapatan. Jadi, untuk daerah yang memiliki misalnya tambang yang banyak, tidak mungkin sama tunjangannya dengan daerah yang mungkin tidak memiliki tambang atau tidak memiliki penghasilan yang banyak. Jadi, itu adalah beberapa pertimbangan. Walaupun misalnya dia menduduki dinas yang sama. Kemudian ada tunjangan risiko atau bahaya sama-sama untuk PNS dan P3K juga ada. Tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus ini ada, P3K juga sama. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen juga ada. Jadi kurang lebih sama sih sebenarnya untuk masalah gaji dan tunjangan untuk PNS dan P3K. Yang berbeda adalah pensiunnya. Oke, jadi bedanya hanya di sini untuk PNS dan P3K, hanya di bagian pensiun, yaitu P3K tidak memiliki pensiun atau tidak diberikan tunjangan hari tua. Oke, itulah tadi informasi yang sangat dibutuhkan terkait dengan gaji. Kita masuk ke batas usia pensiun. Nah, untuk batas usia pensiun PNS itu ada batas usianya yakni 58 tahun. Untuk P3K juga 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Oke. Untuk PNS 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Jadi dia ada kelebihan 2 tahun. Misalnya contohnya kalau di PNS itu misalnya dia tingkatan madya atau utama. Nah, kemudian di P3K 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Oke, kurang lebih sama ya. Tapi untuk pimpinan tingginya tadi itu tidak bisa di eselon 2, jadi maksimal eselon 3. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Kemudian yang untuk P3K-nya sendiri, dia itu 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Jadi, ahli utama itu merupakan jabatan fungsional yang paling tinggi, karena yang biasanya itu ada pertama, kemudian muda, kemudian ada madya, dan utama. Jadi kalau utama dia memang bisa sampai 65 tahun. Jadi itulah
informasi yang berkaitan dengan batas usia pensiun untuk PNS dan P3K. Semoga bermanfaat informasi tadi dan menjadi pertimbangan untuk teman-teman mau mendaftar menjadi P3K ataupun mendaftar sebagai PNS. Selamat mencoba di tahun 2023, semoga hasilnya memuaskan. Saya Gus pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.